Assalamualaikum warahmatullahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man taba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibu-ibu yang semoga senantiasa rahmati Allah Subhanahu wa taala dan para pemirsa Najah TV dimanapun Anda berada, azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kesempatan yang berbahagia ini nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala, taufiknya sehingga kita dapat duduk bersama dalam majelis yang mulia ini dalam rangka melanjutkan pembahasan kita terkait dengan tafsir juz yang ke-29. Pembahasan kita di kesempatan ini insyaallah akan melanjutkan pembahasan dari surah Al-Ma'arij, yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah mengkaji pertemuan yang pertama tentang tanda-tanda hari kiamat, dan juga Allah menyebutkan tentang kondisi orang kafir yang mana mereka memiliki sifat yang berpaling, membelakangi agama, tidak mau menerima al-haq, dan mereka suka mengumpulkan harta, dan mereka kikir. Ya, dan mereka menyangka bahwa dengan mengumpulkan harta tersebut akan menambah panjang usia mereka. Dan hal tersebut menjadikan mereka tertipu hingga pada hari kiamat kelak ketika mereka berada di depan Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk dihisab. Maka mereka penuh ketakutan sampai-sampai mereka menginginkan seandainya ada orang lain yang menggantikan posisinya, ya, yang dapat menebus dirinya, ya, menggantikannya, ya, untuk diadab di dalam neraka. Dia ingin semua orang, siapa saja untuk menggantikan posisinya, karena dia tahu bahwa di depan matanya ada adab Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, sampai-sampai dia rela, tega, ingin kalau ada orang yang paling dia cintai, ya, orang yang dia sangat sayangi ketika dunia, tapi di akhirat kelak hal tersebut, ya, menjadikan dia tega, ya, untuk mengorbankan mereka demi kepentingan dirinya, yakni agar dia selamat dari adab Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian kelanjutannya firman Allah Subhanahu wa taala, kita akan mempelajari ayat yang ke-19. Silakan ibu-ibu bisa melihat mushafnya, dan demikian juga para pemirsa Najah TV bisa melihat surah Al-Ma'arij ayat yang ke-19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal insana khuliqa halu'a. Innal insana, sesungguhnya manusia, khuliqa, diciptakan, halu'a, ya, bersifat keluh kesah lagi kikir. Ayat yang ke-20, idza massahu syarru jazu'a, apabila ia ditimpa asyarr, ya, kesusahan, jazu'a, ia berkeluh kesah. Artinya dia tidak menahan dirinya dari berkeluh kesah ketika ditimpa kesusahan, ya, sehingga akhirnya dia curhat, ya, menyampaikan segala keluh kesahnya kepada manusia. Dan demikianlah sifat orang-orang kafir, ya, mereka suka berkeluh kesah, ya, ketika ditimpa kesusahan. Kemudian ayat yang ke-21, wa idza massahul khairu manu'a, apabila dia mendapat kebaikan, manu'a, ia amat kikir. yakni apabila dia mendapat kebaikan, maka dia tahan kebaikan tersebut dan tidak memberikannya kepada orang lain. Ya, dia tidak mau membantu orang lain
dengan kebaikan yang ada pada dirinya. Dan dia ingin hanya memuaskan dirinya sendiri. Ya. Dan ikhwati billah rahimakumullah, kita dapati banyak kisah dari orang-orang yang tinggal di negara kafir. Mereka mengisahkan bahwa orang-orang kafir kebanyakan mereka itu adalah orang-orang yang sangat pelik, ya, kikir. Sampai-sampai disarankan kalau kita ingin mendakwahi mereka, ya, ajak mereka kepada yang hak dengan mengundang mereka makan. Dan hal tersebut akan membuat mereka heran. Ya, kok ada orang yang memberikan makanan secara cuma-cuma, ya, secara gratis. Ini adalah sesuatu yang aneh atau langka bagi mereka. Kembali pada ayat ini, wa idza massal khairu manu'a. Al-khair dalam ayat ini, ya, al-khair, ya, al-khair sering diartikan dengan harta, ya, khair, kebaikan. Ya, ini kebaikan, kata al-khair, kebaikan sering diartikan dengan harta. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Adiyat. Ya, lihubbil khairi. Cintanya kepada al-khair, kebaikan. Maksudnya adalah cintanya kepada apa, Bu? Cintanya kepada harta. Ya. Wa idza masal khairu, apabila dia mendapat kebaikan, al-khair, ya, harta, manu'a, maka dia amat kikir terhadap hartanya tersebut. Dan inilah sifat sebagian manusia dan sifat orang-orang kafir secara umum, ya. Ketika mereka ditimpa kesusahan, mereka selalu berkeluh kesah. Ya, dan jika diberi harta, mereka akan sangat pelit, kikir. Oleh karenanya, Allah SWT mengancam mereka dengan neraka yang apinya menyala-nyala. Sebagaimana sebelumnya Allah sebutkan di ayat yang ke-15, kalla innaha ladha. Sama sekali tidak. Sungguh neraka itu api yang bergejolak. Kemudian ayat yang ke-22, illal musallin. Kecuali orang-orang yang mengerjakan salat. Ya, kecuali orang-orang yang mengerjakan salat. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa orang-orang kafir yang pelit, mereka akan masuk ke dalam neraka yang apinya laza, ya, yang bergejolak. Allah Subhanahu wa taala kemudian menyebutkan ciri-ciri orang yang selamat dari siksaan api neraka tersebut. Yakni orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman yang mereka lah Allah selamatkan dari siksaan tersebut. Allah sebutkan di antara ciri-ciri orang-orang yang selamat dari neraka adalah al-musallin, illal musallin, ya, orang-orang yang mengerjakan salat. Ya, orang-orang yang mengerjakan salat. Tentunya salat, orang-orang yang mengerjakan salat atau sifat orang mengerjakan salat ini adalah sifat khususnya orang beriman. Ya, mengerjakan salat ini adalah sifat khusus orang yang beriman. Ya. Karena orang yang beriman, kalau dia mengaku dirinya seorang mukmin, pasti dia salat. Ya, orang mukmin yang mengaku dirinya beriman, pasti dia salat. Maka sungguh aneh, ada orang yang mengatakan dirinya sebagai seorang yang mukmin, namun dia tidak salat. Ini sungguh mengherankan. Ya, setidaknya secara zahir yang bisa kita lihat adalah jika seorang mengaku dirinya salat, maka pasti dia akan mengerjakan salat. Nah, ini ciri yang pertama yang Allah sebutkan. Ya, orang yang salat, mereka lah yang akan selamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak salat seseorang, maka akan semakin tinggi iman orang tersebut. Sekali lagi bahwa semakin banyak salat seseorang, maka akan semakin tinggi imannya. Dan Allah Subhanahu wa taala menamakan salat dengan iman. Ya, Allah menamakan salat dengan iman. Sebagaimana firman-Nya, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian.
Yang dimaksud dengan iman pada ayat ini, yakni di surat Al-Baqarah, maksud dari iman adalah salat. Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian, tidak akan menyia-nyiakan salat kalian. Jadi dalam ayat ini Allah menamakan salat dengan iman. Kemudian ayat yang ke-23, alladzina hum ala salatihim daimun. Yang mereka itu tetap mengerjakan salatnya. Ya, yang mereka itu tetap mengerjakan salatnya. Artinya mereka tidak hanya sekedar mengerjakan salat, akan tetapi juga daimun. Ya. Apa yang dimaksud dengan daimun? Daimun itu artinya senantiasa menjaganya. Senantiasa menjaga salatnya. Mereka menjaga salat 5 waktu mereka. Ini yang wajib. Ya. Dan mereka juga tidak hanya sebatas mengerjakan yang wajib, tetapi mereka juga memperbanyak salat-salat sunnah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melakukan suatu amalan, maka beliau akan mendawamkannya, akan merutinkannya, tidak meninggalkannya. Ahabbul a'mali ila Allah Ta'ala adawamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang dilakukan terus-menerus, walaupun amal tersebut sedikit. Ikhwati billah rahimakumullah, kalau kita terbiasa salat sunnah, maka jagalah salat sunnah tersebut. Kita terbiasa salat rawatib, qabliyah, ba'diyah, kita usahakan untuk senantiasa menjaganya. Ya, salat witir berapa rakaat? 1 rakaat, dawamkan, biasakan, jaga terus. 3 rakaat, jaga 3 rakaat, biasakan. Ya. Kita salat duha, biasa salat duha 2 rakaat, jaga terus 2 rakaat tersebut. Biasa 4 rakaat, biasakan untuk terus menjaga yang 4 rakaat tersebut. Ini adalah amalan yang paling dicintai Allah SWT, yakni amalan yang terus, ya, yang terus dijaga, yang terus dilakukan. Ya. Jadi daimun, apa maksudnya daimun di sini? Yang senantiasa menjaganya, menjaga salatnya, yang menjaga salat 5 waktu mereka. Kemudian di ayat berikutnya, ayat yang ke berapa? 24. Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum. Dan orang-orang yang dalam hartanya, fi amwalihim, dalam harta mereka, haqqum ma'lum, ya, tersedia bagian tertentu. Ya, ini berupa zakat dan sedekah. Ayat yang ke-25, lis-sa'ili wal mahrum. Ini kalau kita sambung dengan ayat sebelumnya, dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, lis-sa'ili, bagi orang miskin yang meminta, wal mahrum, dan orang yang tidak mempunyai apa-apa, namun dia tidak mau meminta. Jadi di sini ada 2. Yang pertama adalah as-sa'il, yakni orang-orang yang miskin yang meminta-minta. Orang miskin yang meminta-minta. Ya. Dan para ulama mengatakan bahwa harta yang dimaksud dalam ayat ini bukanlah zakat, melainkan sedekah. Karena kalau kita melihat ayat ini adalah ayat Makkiyah, yakni yang diturunkan sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah. Dan belum diturunkan perintah untuk mengeluarkan zakat. Perintah zakat itu turun di mana, Bu? Di Madinah. Oleh karenanya, ya, di antara pendapat para ulama bahwa
yang dimaksud dengan harta di dalam ayat ini yang dimiliki oleh orang yang beriman maksudnya adalah sedekah yang mereka keluarkan. Namun di antara mufassirin ya, ada yang menafsirkan ini adalah harta umum, maknanya juga adalah zakat. Maksud di dalamnya adalah zakat yang wajib, harta yang wajib dikeluarkan. Jadi as-sa'il adalah orang-orang yang miskin yang mereka meminta-minta. Al-mahrum, orang yang tidak berkecukupan harta tetapi tidak meminta-minta. Bedanya apa? Yang kedua juga miskin, tapi tidak mau meminta. Yang pertama, miskin dan meminta. Al-mahrum, di antara para ulama mengatakan bahwa termasuk dalam al-mahrum adalah orang yang sudah memiliki pekerjaan. Ya, orang yang memiliki pekerjaan tetapi penghasilannya tidak cukup. Tidak cukup. Orang yang sudah bekerja tetapi penghasilannya tidak cukup. 6. Oleh karenanya, kita seorang muslim mengenali saudara-saudara kita yang kurang mampu. Ada di antara mereka yang secara terang-terangan meminta. Namun ada di antara mereka yang miskin, butuh, tapi mereka tidak mau untuk meminta. Maka untuk hal ini hendaknya kita peka ya terhadap keadaan saudara-saudara kita yang miskin, namun mereka terlebih lagi tidak mau memintanya. Ya, tidak mau meminta. Tidak mau menunjukkan diri mereka orang yang sebenarnya butuh. Ya. Maka baik seorang as-sa'il yang meminta ataupun al-mahrum yang tidak mau meminta, ya, ada hak dari harta kita. Hendaknya kita berikan hak mereka, ya. Hendaknya kita berikan hak mereka, yakni kepada orang-orang yang membutuhkan. Baik mereka meminta maupun mereka tidak meminta. Inilah di antara sifat orang-orang yang beriman. Ayat yang ke-26, وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ. Dan orang-orang yusaddiqun yang mempercayai, percaya apa? Yusaddiquna biyaumiddin. Yaumiddin, hari pembalasan. Dan orang-orang yang mempercayai hari pembalasan. Artinya beriman kepada apa yang Allah dan Rasul-Nya beritakan. Seperti kabar tentang kebangkitan dan pembalasan pada hari kiamat. Mereka mengimaninya dan mereka mempersiapkan diri untuk menghadapi hal tersebut. Menghadapi hari kebangkitan, menghadapi hari pembalasan, hari hisab. Beriman kepada hari pembalasan, maka mengharuskan juga beriman kepada para rasul dan apa yang mereka bawa. Dan para ulama menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat ini sebagai sifat kebalikan dari sifat-sifat orang kafir. Telah disebutkan dalam ayat-ayat sebelumnya bahwa sifat-sifat orang kafir diantaranya adalah mengumpulkan harta dan kikir. Di dalam ayat-ayat ini tentang sifat-sifat orang-orang beriman, Allah sebutkan bahwa orang beriman mereka dermawan kepada orang yang meminta dan yang tidak meminta. Dan orang-orang kafir menganggap bahwa hari kiamat itu tidak ada. Ya, hari kiamat itu tidak ada. Tidak ada hari kiamat, tidak ada hari kebangkitan. Dan azab tidak akan mereka dapatkan di dunia dan di akhirat. Ya, karena mereka tertipu dengan apa yang Allah berikan kepada mereka berupa kenikmatan dunia. Mereka tertipu dengan kebesaran nama mereka. Ya. Mereka tertipu dengan anak keturunan mereka. Mereka tertipu disebabkan karena mereka merasa sebagai kaum yang terhormat. Sehingga mereka
menyangka bahwa mereka tidak akan diazab Allah Subhanahu wa taala di dunia, terlebih di akhirat, karena mereka tidak meyakini adanya hari pembalasan. Adapun orang-orang yang beriman, mereka mengimani bahwa hari kiamat pasti terjadi dan mereka tidak merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala ini merupakan kebalikan dari sifat orang-orang kafir. Ayat yang ke-27. Walladzina hum min 'adzabi rabbihim musyfiqun. Dan orang-orang yang takut terhadap azab Rabb mereka. Oleh karena itulah, ya karena takutnya, maka mereka menjauhi segala yang dapat membuat mereka diazab. Ayat berikutnya, inna 'adzaba rabbihim ghairu ma'mun. Sesungguhnya azab Rabb mereka ghairu ma'mun, tidak dapat orang merasa aman dari kedatangannya. Artinya bahwa tidak patut bagi seorang pun merasa aman dari datangnya azab Allah. Ayat 39. Walladzina hum li furujihim hafizun. Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya. Walladzina hum li furujihim hafizun. Hafizun artinya memelihara, yang menjaga. Artinya bahwa mereka tidak menaruh kemaluannya di tempat yang haram, seperti zina, ya, homoseks. Tidak juga menaruh di dubur atau ketika istri haid dan sebagainya. Ya, ini semuanya adalah terlarang. Dan mereka juga menjaganya untuk tidak dilihat dan disentuh oleh orang yang tidak dibolehkan. Dan mereka juga meninggalkan sarana-sarana haram yang dapat mendorong mereka berbuat keji. Inilah yang dimaksud dari walladzina hum li furujihim hafizun. Orang-orang yang memelihara kemaluannya. Ayat yang ke-30. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Illa, kecuali, ala azwajihim, terhadap istri-istri mereka, atau ma malakat aymanuhum, budak-budak yang mereka miliki, fa innahum ghairu malumin, maka sesungguhnya mereka ghairu malumin. Dalam hal ini ghairu malumin, tiada tercela. Ya, dikecualikan terhadap istri-istri mereka atau budak-budak mereka yang mereka miliki. Halal bagi mereka, ya. Halal bagi mereka. Ghairu malumin, tidak tercela. فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. فَمَنِ ابْتَغَى, maka barang siapa mencari wara'a dzalik, di luar itu, ya seperti zina, homoseks dan lesbian, faulaika humul adun, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, yakni budak-budak sahaya. Maka sesungguhnya mereka dalam hal itu tidak tercela.
tidak tercela dalam menggauli mereka pada tempatnya. Barang siapa mencari yang di balik itu, maksudnya pada selain istri dan budak, ya barang siapa yang mencari di balik itu, ya ini pada selain istri dan budak, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Ya ini orang-orang yang melampaui batas yang telah dihalalkan Allah hingga menerjang sesuatu yang diharamkan Allah. Di antara faedah dari ayat ini adalah, ayat ini juga menunjukkan haramnya nikah mut'ah. Paham bu nikah mut'ah? Nikah kontrak. Ya. Nikah kontrak, nikah hanya beberapa waktu tertentu. Apakah kontraknya hanya nikah semalam? Ataukah sebulan? Ya. Beberapa bulan, nikah kontrak ini hukumnya adalah haram. Kenapa? Karena wanita yang dinikahi secara mut'ah bukan dimaksudkan untuk menjadi istri dan bukan pula berstatus budak. Maka nikah mut'ah, ya nikah mut'ah, nikah kontrak adalah haram. Ya, karena bukan dimaksudkan untuk menjadi istri. Berikutnya ayat yang ke berapa? 32. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya. Ya, mereka memeliharanya, melaksanakan kewajibannya dan berusaha memenuhinya. Ya walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang-orang yang melihara amanah-amanah yang dipikulnya dan memelihara janjinya. yakni memeliharanya, melaksanakan kewajibannya, berusaha memenuhinya. Dan amanah di sini mencakup amanah antara seorang hamba dengan Rabb-nya, dan mencakup amanah antara seorang hamba dengan hamba yang lain. Adapun amanah antara seorang hamba dengan Rabb-nya seperti beban kewajiban agama, beban-beban yang menjadi tanggung jawabnya yang tersembunyi yang hanya diketahui Allah, ya seperti titipan, ya. Bisa jadi tidak ada yang tahu, hanya antara dirinya dan Allah Tabaraka wa Ta'ala yang tahu tentang amanah titipan. Maka dia harus menjaga amanah tersebut. Ataupun yang kedua, menjaga amanah antara seorang hamba dengan hamba yang lain. Apakah itu terkait dengan amanah yang berkaitan dengan harta, ataupun terkait dengan sesuatu yang dirahasiakan. Bisa jadi ada orang yang menyampaikan sesuatu dan meminta untuk merahasiakannya. Maka menjaga rahasia itu amanah. Ini amanah antara seorang hamba dengan hamba yang lain. Sekali lagi, ada amanah antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Seperti apa tadi? Terkait dengan kewajiban agama. Dia harus menunaikan kewajibannya. Ini amanah. Dan yang kedua adalah amanah antara seorang hamba dengan hamba yang lain. Ya, apakah itu terkait dengan harta ataupun sesuatu yang diminta untuk dirahasiakan. Ini amanah. Yang kedua adalah wa'ahdihim. Dan yang memelihara apa? Ahdihim, janji mereka. Apakah janjinya antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, maupun janji antara dirinya dan hamba-hamba Allah. Dan janji ini akan ditanya, apakah dia memenuhi ataukah tidak.
Termasuk diantaranya adalah terkait dengan nazar. Ya. Siapa yang bernazar, maka hendaklah dia menunaikan nazarnya. Selagi nazarnya tersebut adalah yang tidak melanggar syariat. Dia harus memeliharanya. Ya, memelihara janjinya. Inilah yang dimaksud dengan orang-orang yang memelihara amanah-amanah dan janjinya. Berikutnya ayat yang ke-33. Di antara sifat orang-orang yang beriman adalah وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ. Dan orang-orang yang memberikan kesaksiannya. Yakni orang-orang beriman, mereka bersaksi sesuai yang mereka ketahui, tanpa menambah, tanpa mengurangi atau menyembunyikan. Mereka memberikan kesaksian tidak memihak kepada kerabat, teman, atau kepada yang lainnya. Kesaksiannya tersebut dia lakukan karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang memerintahkan hal tersebut. Wa aqimus syahadata lillah. Tegakkanlah persaksian karena Allah. Sebagian ulama yang lain menafsirkan makna syahadah yang memberikan kesaksian dalam ayat ini. Yang dimaksud dengan syahadah di sini adalah dua kalimat syahadat. Kalau yang dimaksud dengan dua kalimat syahadat berarti artinya mereka adalah orang yang menegakkan tauhid kepada Allah Tabaraka Ta'ala dan berpegang teguh terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tafsiran yang lain, tafsiran yang kedua. Jika maksud syahadah di sini adalah dua kalimat syahadah. Tapi kalau yang tadi yang pertama itu adalah persaksian secara umum. Persaksian secara umum. Apapun bentuk persaksiannya. Maka orang-orang yang beriman, mereka akan memberikan persaksian sesuai dengan apa yang mereka ketahui. Kemudian ayat yang keberapa? 34. Di antara orang yang selamat, ini orang-orang beriman, ciri-ciri mereka adalah walladzina hum ala salatihim yuhafizun. Dan orang-orang yang memelihara salatnya. Kalau di ayat sebelumnya apa, Bu? Di ayat yang ke-23 apa bunyinya? Alladzina hum ala salatihim daimun. Mereka yang tetap setia melaksanakan salatnya. Adapun ayat yang ke-34, walladzina hum ala salatihim yuhafizun. Dan orang-orang yang memelihara salatnya. Ya, Allah menyebutkan ciri-ciri orang beriman dengan orang yang memelihara salatnya. Orang yang senantiasa melaksanakan salatnya. Apa perbedaan antara yuhafizun dan daimun? Di antaranya pendapat ulama membedakan antara yuhafizun dan daimun, bahwa daimun yang senantiasa melaksanakan salatnya, daimun berkaitan dengan zat salat tersebut. Salat yang dikerjakan pada waktunya.
Maka orang-orang beriman adalah daimun, yakni orang-orang yang menjaga salat mereka agar dilaksanakan pada waktunya. Adapun yuhafizun, yang memelihara salatnya berkaitan dengan kualitas salat. Ya. Orang-orang beriman senantiasa menjaga kualitas salatnya. Ya, ini dimulai dari menyempurnakan wudunya. Kemudian menyempurnakan rukun-rukun dan sunnah-sunnah salatnya. Setelah itu, setelah selesai salat, mereka tidak melakukan hal-hal yang dapat mengurangi pahala salatnya. Ini makna dari yuhafizun. Terkait dengan apa, Bu? Terkait dengan kualitas salat. Dari sebelum salat, ketika salat, sampai sesudah salat. Sebelum salat, mereka menyempurnakan wudunya. Ketika salat, mereka sempurnakan rukun-rukun dan sunnah-sunnah salat. Setelah salat, mereka menjaga. Jangan sampai salat yang mereka telah kerjakan, ya berkurang pahalanya atau gugur bahkan pahalanya. Ini makna dari yuhafizun. Kalau daimun, terkait dengan apa tadi, Bu? Yang menjaganya, menjaga salatnya, menjaga salatnya dikerjakan pada waktunya. Nah, ini perbedaan dari daimun dan yuhafizun. Dari ini semuanya menunjukkan bahwa salat adalah amalan yang sangat agung. Karena Allah SWT ketika menjelaskan tentang azab neraka, setelahnya Allah SWT menyebutkan illal musallin, kecuali orang yang salat yang akan selamat. Ya, kecuali orang salat yang akan selamat. Selamat dari azab neraka. Dan Allah SWT tidak menyebutkan tentang amalan puasa, zakat terlebih dahulu, tidak Allah sebutkan. Sehingga seakan-akan sifat khusus orang-orang yang beriman adalah apa? Salat. Dan ketika Allah SWT menyebutkan ciri orang beriman, Allah membukanya dengan sifat salat dan ditutup pula dengan sifat salat. Ya, ketika Allah menyebutkan ciri-ciri orang beriman, Allah buka ciri-ciri orang beriman dengan apa, Bu? Dengan sifat salat. Dan Allah menutup ciri-ciri orang beriman dengan menyebut tentang sifat salat. Di dalam surat yang lain juga kita dapati hal yang sama. Seperti surat Al-Mu'minun. Surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Yang pertama kali Allah sebutkan adalah alladzina hum fi salatihim khashi'un. yakni orang yang khusyuk dalam salatnya. Jadi Allah SWT menyebutkan sifat orang yang beriman di awalnya dan juga ternyata di akhirnya juga Allah SWT menyebutkan kembali sifat salat. Ya, Allah sebutkan tentang orang-orang beriman yang mendirikan salat. Ya, dalam surah Al-Mu'minun ini kita dapati di ayat yang ke-9 Allah ulang kembali tentang sifat salat.
walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun. Serta orang yang memelihara salatnya. Kelanjutannya, ulaika humul warithun. Mereka itulah orang yang akan mewarisi. Apa yang akan mereka warisi? Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Mereka akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Maka perhatikanlah ibu-ibu, Allah SWT membuka ciri orang beriman dengan salat dan menutupnya dengan salat pula. Ini dalam surat Al-Mu'minun. Demikian juga halnya Allah sebutkan di dalam surat Al-Ma'arij. Allah buka ciri orang beriman dengan salat dan Allah tutup juga dengan ciri orang salat. Orang beriman cirinya adalah salat. Sekali lagi ini menunjukkan bahwa salat adalah ibadah yang agung. Salat adalah ibadah yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara yang menunjukkan bahwa salat adalah ibadah yang sangat dicintai oleh Allah adalah apa, Bu? Ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Allah SWT mewajibkan salat berapa kali? 50 kali sehari semalam. Apakah Allah ingin membebani hamba-hambanya dengan salat? Tidak. Salat itu adalah kebaikan. Ibadah yang sangat Allah cintai. Makanya pertama kali Allah wajibkan salat itu adalah berapa? 50 kali sehari semalam. Ini justru menunjukkan bahwa Allah SWT sangat cinta kepada ibadah yang bernama ibadah salat. Kemudian setelah itu Allah SWT berfirman, surat Al-Ma'arij ayat 35, ulaika fi jannatin mukramun. Mereka, orang-orang beriman tersebut, kekal di surga. Mukramun, lagi dimuliakan. Ya, siapa yang kekal di surga dan dimuliakan? Mereka tadilah yang telah disebutkan. Ya, sifat-sifatnya. Sifat-sifat orang-orang beriman. Jadi kesimpulannya, ayat ini dan ayat-ayat sebelumnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyifati orang-orang yang berbahagia dengan sifat-sifat yang sempurna dan akhlak yang mulia. Apa itu? Ibadah badan seperti salat dan istiqamah di atasnya. Ibadah hati seperti takut kepada Allah, yang mana hal tersebut mendorong mereka untuk melakukan semua perbuatan yang baik. Ibadah harta, akidah yang bermanfaat, akhlak yang utama, bermuamalah dengan Allah dan dengan makhluknya dengan muamalah yang terbaik. Ya, seperti adil, memelihara janji dan rahasia, memiliki rasa iffah, menjaga diri dari yang haram secara sempurna, dengan menjaga kemaluan dari perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang beriman dengan sifat-sifat mulia. Allah sebutkan tadi, mereka tinggal di mana? Di dalam surga Firdaus yang penuh kenikmatan di dalamnya. Mereka dimuliakan dengan berbagai bentuk pemuliaan dari Allah Tabaraka Ta'ala. Inilah
sifat-sifat orang beriman yang Allah sebutkan dalam surat Al-Ma'arij. Ya, kebalikan dari sifat-sifat dari orang-orang kafir yang diantaranya disebutkan pada ayat-ayat sebelumnya. Untuk selanjutnya, kelanjutan dari pembahasan kita surah Al-Ma'arij ayat 36 dan seterusnya, insyaallah taala akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari di kesempatan ini bermanfaat. Kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran yang sangat banyak dari firman Allah Tabaraka Ta'ala, dan semoga kita dimudahkan senantiasa untuk menuntut ilmu, diberikan pemahaman yang baik, diberikan taufik untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala apa yang Allah larang. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.